Dalam sejarah perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sosok Tengku Abdullah Syafi'i tertulis dengan tinta emas. Ia adalah Panglima GAM yang karismatik dan disegani. Lebih dari itu, Tengkulah, begitu ia disapa, adalah juga sosok yang ramah dan santun serta konsisten di garis perjuangan GAM. Namun di balik sosoknya yang bersahaja dan dicintai rakyat, kisah perjuangan dan hidup Tengkulah berakhir dengan tragis. Ia gugur bersama istrinya Cut Fatimah dan dua pengawal setianya dalam pertempuran dengan pasukan TNI di hutan Jim Jim, Pidi Jaya, tanggal 22 Januari tahun 2002. Kepergiannya ditangisi rakyat dan GAM menyatakan berkabung selama 44 hari kala itu. Lantas seperti apakah sosok Tengkulah di masa hidupnya? Berikut rangkumannya dari berbagai sumber. 1. Panglima Gerakan Aceh Merdeka, Tengku Abdullah Syafi'i, lebih dikenal dengan nama Tengkulah, lahir di Biren, Aceh, tanggal 12 Oktober tahun 1947. Ia syahid pada umur 54 tahun dalam sebuah pertempuran dengan TNI, dan merupakan tokoh pejuang GAM yang karismatik dan disegani. Tengkulah menjabat sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat gugur di medan tempur. 2. Sosok yang ramah, humanis dan santun. Tengkulah adalah sosok bersahaja, ramah dan humanis. Ia juga dikenal sosok sederhana dan taat beribadah. Dia pun tidak bicara sembarangan. Sifatnya yang santun membuat orang tidak pernah marah kepadanya, dan bila ia berbicara berisi nasihat dan bijaksana. 3. Menyampaikan wasiat sebelum syahid. Tengkulah adalah sosok pejuang dan Panglima GAM yang amat disegani. Ia juga dikenal dengan sosok yang ikhlas berjuang di garis terdepan tentara GAM. Jika pada suatu hari nanti Anda mendengar berita bahwa saya telah syahid, janganlah saudara merasa sedih dan patah semangat. Sebab saya selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mensyahidkan saya apabila kemerdekaan Aceh telah sangat dekat. Saya tak ingin memperoleh kedudukan apapun apabila negeri ini merdeka. Itulah wasiat terakhir Panglima Gerakan Aceh Merdeka Abdullah Syafi'i yang gugur dalam kontak senjata di kawasan perbukitan Jim Jim, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidi pada tanggal 22 Januari tahun 2002. Wasiat yang dibuat sebulan sebelum ia syahid itu seolah sebuah pertanda bahwa perjuangannya akan berakhir. 4. Bukan lulusan militer GAM, Tengkulah dikenal sangat santun dan bersahaja. Di mata aktivis GAM, ia adalah sosok yang humanis dan anti kekerasan. Tengkulah memang tak pernah dibesarkan dalam dunia kekerasan. Ia juga tak pernah mendapat pendidikan tempur di Libya, seperti yang diperoleh Muzakir Manaf yang kemudian menggantikannya sebagai Panglima GAM setelah Tengkulah gugur. Pendidikan terakhirnya hanya di Madrasah Aliyah Negeri Pesangan. Itu pun hanya sampai kelas 3. Setelah itu, ia belajar ilmu agama di sejumlah pesantren. Uniknya, masa muda Abdullah Syafi'i ternyata lebih banyak dihabiskan dalam dunia teater bersama grup Jompa. 5. Membuat heboh karena ketemu sekretaris kabinet dan artis Cut Keke. Sosok Tengkulah pernah membuat heboh Jakarta dan elit begam di Swedia lantaran bisa ditemui sekretaris kabinet Bondan Gunawan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur dan artis Cut Keke. Pertemuan itu berlangsung di tengah hutan dalam suasana yang penuh dengan keakraban. Bagi Tengkulah pertemuan itu dianggap sebagai pertemuan silaturahmi. 6. Pernah diberitakan Sekara terkena tembakan. TNI pernah mengklaim bahwa telah menembak Tengkulah hingga sekarat. Pada Maret tahun 2000, Tengkulah dengan santai malam mengundang reporter SCTV Jufri Al-Katiri dan Yahdi Jambur untuk sebuah wawancara di tengah hutan Pasi. Dalam kesempatan itu, Tengkulah juga mengundang wartawan Kompas Maruli Tobing untuk melihat kondisinya yang saat itu ternyata dalam kondisi sehat walafiat. 7. Syahid dalam perang bersama istri yang sedang mengandung 6 bulan. Akhir perjuangan Tengkulah begitu dramatis. Ia syahid bersama Cut Fatimah, istrinya yang sedang mengandung 6 bulan dan 2 pengawalnya. Tengku Abdullah Syafi'i meninggal setelah tertembak dalam sebuah pertempuran di hutan Jim Jim, Pidi Jaya, tanggal 22 Januari tahun 2002. Namun, jenazahnya tak langsung dievakuasi. Untuk memastikan yang tertembak adalah orang nomor 1 dalam tubuh militer GAM.
Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan Brigjen TNI Jali Yusuf waktu itu berangkat ke lokasi menggunakan helikopter. Keesokan harinya, tanggal 23 Januari tahun 2003, barulah dipastikan yang tertembak itu adalah Tengku Abdullah Syafi'i. Selain itu juga ada 2 pengawal setianya yang ikut bergugur dalam pertempuran. 8. Kepergiannya ditangisi rakyat. Pada malam menjelang subuh tanggal 25 Januari tahun 2002, isak tangis dan selawat bergema di Desa Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya. Jenazah Panglima Angkatan Gerakan Aceh Merdeka Agam Tengku Abdullah Syafi'i bersama istrinya Cut Fatimah dan 2 pengawal setianya Tengku Daud Hashim dan Tengku Muhammad Ishak dimakamkan. Mereka gugur akibat kontak senjata antara GAM dan TNI 3 hari sebelumnya di Desa Sarapanyang Jim, sekitar 4 km dari Blangsukon. Masyarakat mengenang Abdullah Syafi'i sebagai sosok ramah dan bersahaja. 3 warga desa sempat pingsan karena tak kuasa menahan haru. 9. Makamnya sering didatangi peziarah. Setelah damai Aceh bersemi pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, makam Tengkulah ramai dikunjungi peziarah, mulai dari masyarakat biasa hingga mantan petinggi GAM. Bahkan, Wali Nanggru Tengku Hasan Tiro pun sempat menziarahinya saat kembali ke Aceh pada Oktober tahun 2008. Makam Tengkulah dibangun dengan sederhana dan hanya dikelilingi teralis besi. Abdullah Syafi'i dimakamkan di Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya pada tanggal 24 Januari tahun 2002. 10. Sering memasak untuk pasukannya. Pada satu waktu di bulan puasa Januari tahun 2002, Tengkulah bangun memasak nasi untuk sahur. Sementara pasukannya sedang terlelap. Ketika masakan telah siap, barulah Tengkulah membangunkan pasukannya untuk sahur. Saat dalam bergerilya menjelajah hutan bersama pasukannya, terkadang didapati hidupnya sekarat dan serba kekurangan dan ketiadaan stok makanan. Namun Tengkulah tetap lebih memilih bersusah payah mencari sendiri apa yang bisa dimakan tanpa menyusahkan anak buahnya. 11. Kalimat terakhir saat ajal menjemput. Nyokat roh nyanglon laki. Katrohuati nyanglon pretrek, kini sudah tiba waktunya yang saya tunggu-tunggu, kata Tengkulah kepada pengawalnya Jalaluddin setelah ia tertembak dalam pertempuran bersama istrinya Cut Fatimah. Kalimat itu mengiringi kepergian Panglima yang sangat dihormati dan harismatik itu syahid di medan pertempuran.